siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan
Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang besar bisa berjumpa kembali dengan seluruh warga kerajaan Allah melalui program Voice of Victory. Pagi hari ini saya ingin berbagi kepada kita mengenai persekutuan yang disukai semua orang. Saya ingin mengajak kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Ayat ini berbunyi seperti ini. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, dalam bahasa Yunani kata gereja dipakai dengan kata eklesia. Salah satu ciri eklesia adalah disukai oleh semua orang. Bagaimana mungkin, saudaraku, eklesia disukai orang banyak pada waktu itu? Sangat tidak mungkin. Sesudah kematian Yesus dan sesudah hari raya Pentakosta, gereja hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi terancam, harus bersembunyi ketika mereka beribadah. Pada abad pertama sampai dengan abad kedua, mereka beribadah di katakombe. Katakombe adalah kuburan yang besar yang terbuat dari batu. Mereka beribadah secara rahasia. Kalau kita merujuk kepada sejarah gereja, di sana kita menjadi paham bahwa jika ada seorang pengikut Yesus hendak join atau bergabung dalam ibadah, nah untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi ibadah, mereka biasanya pergi ke tempat yang ramai, misalnya pasar, dan membuat kode berupa setengah lingkaran. Lalu jika ada orang Kristen di tempat itu, dia akan menyambungkan sandi setengah lingkaran itu sehingga membentuk gambar simbol ikan. Kata ikan dalam bahasa Yunani itu iktus. Kata ini juga adalah akronim dari Yesus Kristus Theos Soter. Artinya Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Dengan cara demikianlah seorang Kristen mendapat informasi mengenai tempat peribadatan. Apa yang membuat gereja disukai pada masa yang sulit seperti itu, saudaraku? Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-42. Di sana disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mengingat waktu, saya bahas satu bagian saja untuk kita semua hari ini. Kata yang menarik di ayat ini adalah kata bersekutu. Saudaraku, bersekutu dari kata Yunani koinonia yang berasal dari kata koinos yang artinya teman atau sekutu. Tahukah saudaraku bahwa gaya hidup koinonia atau bersekutu itu ditandai dengan gaya hidup berbagi, mengambil bagian, merasakan kehadiran, terlibat dan ikut bertanggung jawab. Artinya, saudaraku, menjadi jelas bahwa bersekutu itu tidak sama dengan ritual peribadatan. Bersekutu itu tidak sama dengan duduk rame-rame di gereja. Kata kunci di sini adalah partisipasi yang intim. Terlibat dan merasakan apa yang dirasakan oleh sesama warga kerajaan Allah. Saling menopang, saling terkoneksi satu dengan yang lain, sekalipun mungkin jarak fisik berjauhan. Gereja mula-mula memiliki gaya hidup satu susah, semua susah. Dan gaya hidup inilah yang menarik perhatian dunia sekitar. Mengapa menarik, saudaraku? Paulus menjelaskannya di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28.
Di sana disebutkan ayatnya seperti ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah budaya kerajaan Allah. Tahukah saudaraku, di zaman itu laki-laki dan perempuan tidak bisa duduk berdekatan dalam peribadatan, dalam sebuah ritual rohani. Budaya Romawi sebagai negara penjajah pada masa itu menempatkan status laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Perempuan tidak dianggap memiliki hak penuh. Perempuan tidak ikut dalam urusan politik. Bahkan suami berhak memvonis mati istri jika suami itu tidak suka lagi kepada istrinya. Wow. Beda lagi dengan budaya Yunani. Sejarah Yunani menjelaskan kepada kita bahwa di budaya Yunani wanita dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Ketika ada tamu datang ke rumah, maka istri diperlakukan sebagai budak atau pelayan. Bahkan ini yang rada gila, saudaraku. Istri diberi kebebasan untuk melacur atau berzina di kuil-kuil peribadatan. Karena kalau itu dia lakukan oleh si wanita, itu dianggap wanita yang sangat terhormat. Saudaraku, dua budaya besar inilah yang menjadi setting atau latar belakang gereja mula-mula. Budaya ini menempatkan wanita dengan tidak terhormat, kelas yang lebih rendah. Di budaya Romawi dan Yunani juga kita kenal istilah kedudukan tuan, kyrios, dan juga kedudukan hamba atau doulos. Kyrios dan doulos tidak bisa duduk dalam kedudukan yang setara. Kyrios duduk di kursi mungkin, dan doulos duduk di lantai. Dia menempatkan diri sebagai hamba. Namun di gereja mula-mula, tuan dan budak duduk setara. Pria dan wanita duduk setara. Bahkan orang Yahudi dan orang Yunani tidak bisa nyambung pada masa itu. Mengapa? Orang Yahudi merasa mereka lah pemilik sorga. Karena Bapak Abraham duduk di salah satu gerbang sorga dengan selembar kain terlipat penuh jiwa di pangkuannya. Itu anggapan orang Yahudi. Lalu bagaimana orang Yunani? Orang Yunani merasa memiliki budaya dan pengetahuan yang tinggi, menjadi penguasa dalam ilmu pengetahuan pada masa itu. Tetapi Alkitab menegaskan tidak ada Yahudi dan tidak ada Yunani. Tidak ada hamba atau orang yang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, gereja disukai karena semua orang tinggal dalam persekutuan. Persekutuan itu menghancurkan tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi sekat-sekat. Saudaraku, warga kerajaan Allah, dari hal ini saya mengajak kita semua untuk memandang kepelbagaian sebagai sebuah anugerah. Perbedaan menjadi kekuatan. Saudaraku, mengapa pelangi itu indah? Tentu saja jawabannya karena pelangi itu berbagai warna. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada lagunya itu. Jika pelangi itu satu warna saja tentu tidak menarik. Pelangi itu indah karena berbeda warna. Dia tidak pecah, namun membusur bersama. Perbedaan warna itulah yang menjadi tanda Tuhan untuk tidak lagi menghukum manusia di zaman Nuh dengan air bah. Dan tanda kita tidak menerima penghukuman adalah duduk bersama walaupun kita berbeda. Perbedaan itu anugerah. Kita harus bersedia membusur bersama, menerima kekurangan orang lain, kelebihan orang lain sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi eklesia yang disukai oleh orang lain.
Selamat mencerminkan Kristus dari semua kehidupan kita. Tuhan tidak peduli masa lalu kita, Dia peduli masa depan kita. Jadi semangatlah dalam bersekutu dengan saudara-saudara warga kerajaan Allah yang lain, agar kita memberi pengaruh bagi sekitar kita. Tuhan Yesus Raja kita memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami belajar dari firman-Mu, agar kami semua dapat hidup rukun, bisa menerima orang lain, bisa bersama-sama dengan orang lain. Kami terlibat dalam persekutuan, dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena itulah yang Tuhan taruh benih di hati kami sebagai gambar dan rupa. Berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Tuhan memberkati semua warga kerajaan dimanapun mereka berada. Kami percaya kehendak Tuhan nyata atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.